Ulangi. Di hadis dari Salman Al-Farisi, rawahu Ahmad. Alaikum bi qiyamil lail. Hendaknya engkau itu melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu sekalian. Wa muqarribatun lakum ila rabbikum. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka qiyamul lail. Wa mukaffiratun li sayyi'atikum, dan menghapuskan kesalahan kamu sekalian. Wa maghfiratun minal ismi, dan sebagai pengampun dari dosa-dosa kita sekalian. Wa mutaraddatun lida'i anil jasad, dan menolak penyakit dari dalam tubuh kita. Jadi kalau kita ingin sehat jamaah, itu kita rajin qiyamul lail. Jelas Rasul mengatakan wa mutaraddatun lida'il jasad, dan menolak ya penyakit dari tubuh kita yang mulai. Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sesuka kamu, fa innaka mayyitun. Ingat, sesungguhnya engkau itu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Beramallah sesuka kamu, karena sesungguhnya setiap amal itu pasti akan ada balasannya. Jangan beramal baik, monggo. Beramal kejelekan, ya monggo. Semuanya ada balasnya masing-masing. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqah. Dan cintailah sekehendak kamu siapa yang kamu inginkan. Tapi ingat, sesungguhnya pasti kamu akan berpisah. Ya, kita cinta pada pasangan hidup kita, monggo. Tapi ingat, suatu ketika kita akan berpisah dengan pasangan hidup kita. Kita cinta kepada anak kita, pasti kita juga akan berpisah dengan mereka. Wa'lam anna syarafal mu'min bi qiyamil lail. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu dengan qiyamul lail. Nah, tadi jamaah, kalau kita ingin mulia di hadapan manusia ya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan qiyamul lail. Nah, banyak ya motivasi-motivasi Rasulullah tentang keistimewaan qiyamul lail. Artinya ayo kebiasaan taraweh Ramadan itu kita bawa ya 11 bulan kemudian dengan membiasakan qiyamul lail. Kemudian para ulama fikih juga membahas tentang beberapa adab untuk qiyamul lail. Yusannu liman arda qiyamul lail mayyati. Disunahkan bagi orang yang ingin qiyamul lail melaksanakan beberapa adab berikut ini. Yang pertama, adabnya gimana kok? Ayyan wiya inda naumi qiyamul lail. Hendaknya sebelum tidur itu berwudu, kemudian niat untuk bangun qiyamul lail. Niat mawon. Yang penting niat dulu. Jadi berwudu dulu. Kenapa berwudu? Ya, karena kita ini kan nggak tahu nanti kita tidur itu bisa bangun apa tidak kan kita nggak tahu. Karena Rasul mengatakan an-naum sibul maut, wong turu iku menyerupai mati. Jadi nyawa kita ini dipegang oleh Subhanahu wa taala. Maka kita kalau tidur usahakan dalam keadaan suci. Kemudian kita niat qiyamul lail. Bismillah ya Allah, mugi-mugi mangke dalam saged ungu jam 2 atau jam setengah 3 untuk melaksanakan qiyamul lail. Niat ya. Hadis dari Abu Darda, Rasul bersabda, "Man ata firasah, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dan dia niat ayyakuma fa yusalli minal lail." Dia niat untuk bangun ya, untuk melaksanakan qiyamul lail. Niat ya. Kemudian fa ghalabathu ainuhu hatta yusbihah. Ternyata kedua matanya ini ya abot, besok melek. Ranten paling delok bal-balan Indonesia melawan Korsel. Mungkin kok ya mainnya. Jadi
sehingga gak bisa melek ya. Hatta yusbika, sampai subuh. Kata Balhu manawa, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang telah melaksanakan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan tadi? Yang mulai. Dicatat Allah sebagai orang yang melaksanakan yang mulai. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi rabbi. Dan tidurnya ini sebagai sedekah dari Allah kepada dia. Jadi dengan diparingi sedekah dari Allah, tidur ya. Tak bisa dia mulai. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa sanadu sahih. Disebut Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, sanadnya baik. Monggo, yang pertama berwudu, kemudian niat untuk bangun qiyamul lail. Kemudian yang kedua, adabnya ayam sahan nauma an wajihi indal istaiqad wa tasawwah. Nah, ketika kita bangun ya, bangun kemudian mengucapkan doa bangun tidur sambil mengusap wajahnya. Ya. Nah, di antara doa yang disunahkan kalau kita bangun menggunakan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita usap wajah kita, kemudian kita masuk ke kamar mandi, ya tasawwah, bersiwak. Jangan lupa bersiwak. Nah, itu. Ranten jamaah rahimakumullah, setan itu berusaha semaksimal mungkin jangan sampai jenengan itu tangi untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena setan juga bersumpah kepada sesama mereka, ojo sampai si fulan ini isok tangi untuk melaksanakan qiyamul lail, bahkan mungkin harganya sholat subuh berjamaah. Maka Rasul menceritakan karena syaitan yu'akidu di salah satu ukdah. Setan itu akan mengikat anak Adam itu ketika tidur dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan. Kalau kita ini bangun, ya bangun dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah la syarikalah lalu alhamdulillah kulli syai'in qadir, bangun, maka harus mengatakan faqad in khala uqdatul ula. Maka lepaslah ikatan yang pertama, lepas. Masih ada 2 ikatan. Kemudian kita ke kamar mandi. Ya. Ke kamar mandi untuk apa kita ini? Kalau kita ke kamar mandi untuk berwudu, maka kata Rasul in khalat uqdatus saniyah, maka ikatannya kedua terlepas. Ya, tinggal berapa? Tinggal 1. 1 ini juga masih kuat. Iso ae mari berwudu, delok pasang hidupe kok turun angler, balik meneh turu iso ae. Ya. Kok enak erek ibuke turu iki atau apa itu kok enak melok turu bisa. Ya. Maka kemudian kalau kita sudah fasalla rakaataini, kata Rasul faqad inqala'at utal salisa, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Fa asbaha hamasan nasiton. Maka pagi hari orang itu akan dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam menghadapi kehidupan ke depan. Itu. Kemudian ya adab yang ketiga jamaah rahimakumullah, kalau sudah ya masuk kamar mandi, bersiwak dan berwudu, ya. Yang ketiga yaitu ayaftataha sholatal lail bi raka'ataini khafifatain, ya. Salat 2 rakaat ringan sebagai iftitah pembuka, ya, sebelum salat qiyamul lail. Jadi ada salat pembukanya 2 rakaat khafifataini, ya. Bagaimana hadis dari Aisyah, beliau menceritakan kan Rasulullah SAW idza qama minal lail, Rasulullah itu kalau salat qiyamul lail yusolli iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain. Beliau salat dengan mengawali salat 2 rakaat yang sangat ringan, ya, sangat ringan. Diawali dengan salat 2 rakaat yang ringan. Ini untuk melepaskan rentetan ya ikatan setan tadi itu. Kemudian yang keempat, jangan lupakan. Ya, kita ini kan punya visi keluarga, merebut warga bareng-bareng. Ya, jangan lupakan ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yaitu ayyuqidu ahla, membangunkan keluarganya, dibangun keluarganya. Ya, suaminya dibangunkan, kalau ibu tangi disik, atau istrinya dibangunkan kalau suaminya bangun lebih dahulu. Kita lihat bagaimana Rasulullah itu
membanggakan umatnya ketika dua pasangan hidup ini saling membangunkan ketika qiyamul lail. Hadis dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, rahimallahu imra'an. Sungguh Allah itu mengasihi atau merahmati seorang suami. Qoma minal lail. Dia bangun di malam hari, fa shalla, kemudian dia sholat, wa aiqadha imra'atan, kemudian dia bangunkan istrinya. Bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau misalkan istrinya itu berat untuk bangun, berusaha ini, nadokha fi wajhil ma, maka istrinya itu diperciki wajahnya dengan air. Perciki. Ini simbol mawon jamaah, simbol. Ya, intinya targetnya adalah istri itu bisa bangun. Nah, dengan kasih sayang, bisa dicium keningnya, ayo bangun dek. Ya, atau bisa nekak tangi jika orang duit sak kebok, tangi. Ini kayak blonjo iki ya. Langsung tangi insyaallah ibu ya. Sebaliknya, rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fa sholat wa aiqadha zauja, kemudian dia sholat dan kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba, nalikane suami itu jegideg mawon boten purun tangi, nadokhat fi wajhil ma, maka percikilah dia dengan air di wajahnya. Ini juga simbol ya, simbol. Yang penting targetnya sang suami bisa bangun. Monggo saya kesepanjangkan mau diapakno suaminya ini supaya bisa bangun. Tarik sikile ya monggo ya. Intinya ayo ya suami istri saling membangunkan karena ini bentuk ya rahmat Allah kepada pasangan hidup itu. Karena sekali lagi keluarga itu harus punya visi ke depan. Kalau visi kita ini adalah mlebu swarga bareng-bareng. Anak, bojo, mantu, putu, ayo nek iso di dunia berkumpul, di surga bisa berkumpul. Nah, ini tadi salah satunya adalah saling membangunkan ketika dia mulai. Pokoknya, Mas, boleh dengan tangi dhisik, aku buka. Pun juga demikian. Nek aku tangi dhisik sampean tak buka, ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah. Ayat truka sholata wa kudu idza ghalaba nu'as hatta yadhhaba anhu naum. Kalau sudah ngantuke nemen ya, ngawante pol, dipaksakan sholat 2 rakaat ngawantu, maka ayat truka sholata, sholatnya ditinggalkan. Wa yarkudu idza ghalaba nu'as, kemudian dia tidur sejenak. Kalau memang ngantuk sudah nemen, hatta yazba'anhu nu'as, sampai ngantuk itu hilang. Karena kalau menjalankan paksa jamaah, ngantuk dipaksa sholat, ya, iki sing jenenge ayat al-kafirun gak mari-mari. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu iso hilang, a'budu ma ta'bud karena ngantuk. Maka kalau jangan sampai ini terjadi, kalau kita ngantuk betul, ya sudah, tinggalkan sholat, kemudian tidur. Sebagaimana Aisyah menceritakan, Rasul bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail", kalau kamu itu salah satu dari kamu itu salat qiyamul lail, fasta'jamal Qur'ana an lisani, kemudian bacaan Al-Qur'annya itu nyelintung di lisannya. Tajam itu gak karu-karuan bacaannya, ya. Falam yadri ma yaqul, dan dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Itu memang bacaannya gak karu-karuan karena ngantuk memang. Fal yataji, sebenarnya dia itu ya membacakan sholatnya, kemudian fal yataji, yaitu berbaring ya, untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Jangan dipaksa, riwayat Muslim. Nah, kemudian yang keenam, Allah yasuqu ala nafsihi bal yaqumu minal lail bi qadri ma tatasi'u lahu taqatuhu.
toko tahu. Hendaknya jangan memaksa atas dirinya untuk berdiri dengan panjang, tetapi lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita sholat qiyamul lail, ya semampu yang kita mampu. Jangan dipaksakan kemudian kita malah khawatirnya nanti nggak bisa istiqomah. Baik, itu jauh lagi makulah beberapa adab yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan qiyamul lail. Kemudian waktunya, waktu qiyamul lail itu seperti apa? Ada dua macam waktu. Ada waktu yang biasa atau jaiz, ya, jaiz itu diperbolehkan, tapi ada waktu yang istimewa, waktu yang istimewa. Kalau waktu yang jaiz yang biasa, ya, qiyamul lail itu dilaksanakan madis sholatu ba'da sholatul isya, ya dilaksanakan setelah sholat isya, ya. Mari sedang isya, jangan mau qiyamul lail, waktu napa-napa. Itu waktu yang biasa, ya, yang jaiz yang diperbolehkan. Tapi ada waktu yang afdol awqat, waktu yang istimewa. Makanya ini kalau bisa alarm HP jenengan itu dipaskan di waktu yang istimewa ini. Hadisnya banyak jamaah rahimakumullah, saya ambil dua saja. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasul bersabda, yang zil Rabbuna azza wa jalla fi kulli lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam ke langit dunia ketika sisa malam itu tinggal sepertiga akhir. Ya, Allah turun ke langit dunia, langit yang paling bawah itu ketika sepertiga akhir malam, ya kira-kira jam 2, jam setengah 3. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ketika turun itu Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku waktu ini, maka aku jawab doa-doa mereka. Man yas'aluni fa'utihi. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni baginya. Rawahul jamaah. Nah, sepertiga akhir malam itu jam 2 atau jam setengah 3. Monggo. Alarmnya dibunyikan jam 2, jam setengah 3. Oke. Saged? Ya, jam 2, jam setengah 3 itu pas Liga Champion main di luar. Ya. Ya. Nek jenengan tangine jam setengah 4, gak nutut jenengan. Ya, gak nutut. Udah kemepetan waktunya. Ya, tapi kalau misalkan memang bangunnya jam setengah 4 atau sebelum subuh udah bangun, usahakan tetap melaksanakan sholat qiyamul lail walau rakaatain kata Rasul. Walaupun hanya dengan 2 rakaat. Usahakan itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abdul bin Umar, bahwa dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi dawuh, aqrabu ma yakul abdu min rabbi minar rabb fi jawfil lail akhir. Waktu yang sangat dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika di penghujung akhir malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah ta'ala fi tilka sa'ah. Fakun. Kalau kamu bisa, ya, untuk bangun di waktu itu, ya, maka laksanakan itu. Laksanakan itu. Rawahul Hakim, syarat Muslim, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini waktu istimewa yaitu di sepertiga akhir malam. Monggo laksanakan. Kemudian karena qiyamul lail ini istimewa, ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di waktu yang lalu,
meskipun dia ini sholat sunnah, tapi dia istimewa. Saking istimewanya, maka sholat qiyamul lail ini boleh diqadha. Boleh diqadha. Kalau kemarin saya jelaskan, ada ya beberapa sholat sunnah yang boleh kita qadha. Ya. Masih ingat? Yang pertama, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita ketinggalan, belum sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka kita bisa mengqadhanya setelah sholat subuh. Ya, karena istimewa ini. Yang kedua, sholat sunnah qobliyah zuhur. Ya. Awalnya hadis dari Rasulullah itu sholat sunnah qobliyah zuhur adalah 2 rakaat. Karena kita ini datanya terlambat, hanya bisa 2 rakaat di qobliyahnya, kita bisa mengqadhanya setelah sholat zuhur. 2 rakaat. Artinya berarti 6 rakaat. Dan yang ketiga adalah ini, sholat qiyamul lail boleh kita qadha ya. Kalau misalkan kita ini sudah kebiasaan qiyamul lail kemudian kita tertidur dan tidak melaksanakan qiyamul lail. Kita lihat hadisnya dari Aisyah. Hadis dari Imam Muslim. Bahwa Aisyah menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza fattatu sholatu minal lail, kanjeng Nabi itu nalikane absen atau tertinggal atau terlambat ya, salat qiyamul lail disebabkan karena min waj'in, karena sakit atau yang lainnya, lalu sakit akhirnya kemudian ya, terlewatkan salat qiyamul lailnya. Sholat minan nahar isnata asrata rakaatan, maka beliau melaksanakan di siang hari dengan 12 rakaat. Rawal jamaah al-Bukhari. Kemudian dari Umar bin Khattab juga demikian. Rasul bersabda, "Man nama, barang siapa yang tertidur, summa fatadu qiyamul lail, kemudian dia ini ya, tertinggal salat qiyamul lail, ya sholat biyal finnahar, maka dia boleh silakan di siang hari." Ini artinya pentingnya kita itu melaksanakan qiyamul lail. Ya. Baik. Kemudian berapa rakaat? Ya sama, rakaatnya sama dengan sholat tarawih kita. Ya. Hadisnya juga sama. Kalau kita mau memilih hadis dari Aisyah, itu arba summa salasah, ya 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Kalau hadis dari Abdul bin Umar bisa masna 2 rakaat, ya. Sama dengan sholat kita tarawih. Ini sebagai motivasi pelengkap kita ya, pasca Ramadan ini, ayo kita biasakan untuk terus ya semangat sholat tarawihnya itu kita adakan ya mulai. Baik, sebelum lanjut ada yang mau tanya? Silakan. Oke, monggo. Belum? Setelah? Ya kalau ngantuk berat ya tidur. Jadi kalau ngantuk berat tidur, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti malah bacaannya keliru kabeh. Saya pengalaman sudah itu. Ya, ketika ngantuk dipaksakan, akhirnya bacaannya salah semua. Mendingan sudah ya tidur atau ambil air wudhu lagi, ya. Kok menawi saged hilang ngantuk. Nah, salat qiyamul lail bisa dilaksanakan dengan berjamaah, bisa dilaksanakan sendiri-sendiri, bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Rasul juga pernah salat qiyamul berjamaah dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika itu Rasul mengimaminya dengan bacaan sangat panjang. Ya, monggo, bisa diadakan berjamaah, bisa diadakan sendiri-sendiri. Ya. Dan memang salat sunnah itu afdolnya dilaksanakan dengan bacaan yang lebih panjang daripada sholat ya, wajib berjamaah. Ya, jangan sampai kita ini sholat berjamaah itu bacaannya panjang, kemudian sholat sunnahnya bacaannya pendek. Makanya
kebiasaan di pondok pesantren itu biasanya kalau murojaah hafalan itu ditaruh di qiyamul lail agar bisa murojaah hafalannya. Oh, ada lagi? Ya, silakan Bu. Oke. Ya. Oke. Hakikatnya sama jamaah rahimakumullah. Jadi sholat qiyamul lail kemudian kita tutup dengan witir. Sama juga kalau dengan misalkan witir lebih dahulu pada Isya, kita witir dulu nggak apa-apa juga. Ya, nanti kalau qiyamul lail di sepertiga malam tidak usah witir. Ya. Jadi kita lihat ya bagaimana Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat bahwa ternyata witir itu memang lebih diutamakan di akhir. Saya bacakan. Ya. Kita lihat ini Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, autaru fa innahu witir. Jadi Rasulullah itu ya memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan witir karena Allah itu suka yang witir yang ganjil. Ya. Kemudian dikatakan ya, bahwa yang paling utama adalah witir itu dilaksanakan di akhir. Di akhir. Makanya dengan bisa menyambung mari sholat sholat tahajud kemudian dilaksanakan di witir. Ini juga disebutkan di sini juga. Ajmal ulama ala anna waqtal witr ila idkhul ila pada salatul isya wa annahu yamtadil al fajr. Para ulama bersepakat berijma bahwa waktu witir itu adalah pada salat isya sampai dengan menjelang fajar. Tetapi ya yang paling utama adalah yang paling akhir. Jadi paling utama dilaksanakan di paling akhir atau di sepertiga akhir malam sebagaimana kita melakukan sholat qiyamul lail. Sama dengan sholat tahajud juga dengan mau melaksanakan ba'da isya juga mau. Tapi waktu yang istimewa adalah di sepertiga akhir malam. Monggo, ada lagi? Oke, ya. Oh gitu, ya. Itu sudah saya bahas sebelum Ramadan, ya, tentang fikih saum orang yang hamil dan menyusui. Di Al-Quran disebutkan yutikun, orang yang merasa berat. Itu para ulama tafsir itu membagi 3 kategori yutikun. Ya. Yang pertama adalah syekhun kabir, orang yang sudah tua renta. Itu dia boleh tidak berpuasa dan menggantikan bayar fidyah. Yang kedua yutikun adalah orang yang hamil, juga yutikun. Ya. Yang ketiga orang yang murdiah, menyusui. Nah, adapun tukang itu bukan yutikun. Ya. Tukang Ustaz, ya apa ini? Bukan yutikun. Dia tetap berkewajiban berpuasa. Kalau dia nggak berpuasa dia wajib mengkodok ketika dia tukang. Nah, para ulama fikih itu kemudian membahas masalah bagaimana hukumnya orang yang hamil dan menyusui. Pada hakikatnya sama saja. Ya, bahwa orang berpuasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Kalau dia hamil dan menyusui, selama ketika dia berpuasa itu tidak membahayakan janinnya, maka dia berpuasa. Tapi kalau dia membahayakan janinnya, maka dia boleh tidak berpuasa. Sama dengan orang yang menyusui. Kalau dia ini tetap berpuasa dan tidak membahayakan bayinya, monggo berpuasa. Kalau dia gak makan kemudian air susunya itu nggak bisa keluar, nah, maka dia boleh tidak berpuasa. Terus bagaimana endingnya? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, hamil dan menyusui tetap dia wajib mengkodok ya, ketika dia sudah punya waktu ruang untuk mengkodoknya. Ini pendapatnya yang pertama.
Pendapat yang kedua, tidak usah mengqadha, cukup membayar fidyah. Dan ini yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya, jadi orang hamil dan menyusui tidak perlu mengqadha, cukup mengganti dengan membayar fidyah. Okay? Nah itu. Dan ini pendapat dipakai oleh para sahabat, termasuk Ibnu Abbas, termasuk Umar bin Khattab, ya, bahwa orang yang hamil dan menyusui tidak apa-apa. Ibnu Abbas ketika pembantunya itu hamil, ya, dia mengatakan fala qadha laki, ya, tidak ada qadha bagi Anda, cukup Anda membayar fidyah saja. Ini dipakai oleh Majelis Muhammadiyah. Monggo, ngaten nggih. Bagaimana Ustaz? Saya memakai pendapatnya Majelis Muhammadiyah. Kalau istri kita ini hamil dan otomatis kalau dia menyusui, ya kelas untuk membayar fidyah. Kemudian kok mari nyusui hamil maneng. Nyusui maneng, kok hamil maneng? Ya. Alhamdulillah nih hamil maneng. Mana bu ya? Akan ada lagi? Ya, cakap ya. Baik. Nah, jawab rahimakumullah. Saya tambahkan sedikit aja. Ya. Nah, bagaimana posisi waktu sholat tahajud witir dalam kondisi kita ini? Aku nggak isuk tangi apa enggak yo? Misalkan maunya itu nanti bangun jam 2, kira-kira aku nggak isuk tangi apa enggak yo? Nanti kalau saya enggak tangi, berarti saya enggak sholat qiyamul lail. Bagaimana kalau saya sholat qiyamul lail pada isya? Kita lihat di sini. Istighbabu ta'jiluhu liman zonna annahu la yastayqadhu akhirul lail. Lebih diutamakan untuk menyegerakan sholatnya bagi orang yang punya prasangka gak isok tangi di akhir malam. Wa ta'khir liman zonna annahu yastayqadhu akhirul. Dan juga diutamakan bagi orang yang punya prasangka aku kok isok tangi. Nah, monggo jenengan iso ngukur kemampuan pribadi-pribadi. Aku engko iso tangi kok jam 2 ya. Nah, mane gak iso wis jam 8 tak sembayang. Mboten apa. Tapi kalau jenengan aku yakin nanti jam 2 saya bangun. Ya monggo bismillah. Nanti jam 2 baru salat. Kita lihat. Yustahabbu ta'jil salatul fitr au qiyamul lail fi awal lail liman khosya al-istaiqaz akhirah. Disunahkan, diutamakan bagi orang kalau dia itu berprasangka keisok tangi nanti untuk ya mengedepankan sholat witir dan qiyamul lailnya. Ya. Jadi monggo dengan ukur kemampuan pribadi-pribadi, kok yakin bisa tangi qiyamul lail, kalau enggak ya nanti jam 8 qiyamul lail. Oke. Kemudian ayo kita biasakan kebiasaan sholat tarawih, kita bawa setelah ini untuk rajin qiyamul lail. Yang aku bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.